Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PSM dimanapun kalian berada. Sebelum saya memulai video yang perdana ini, saya mau perkenalan dulu ya. Nama saya Naza Putra. Saya sebagai host di channel podcast ini. Untuk yang ingin kenal lebih jauh, bisa follow Instagram saya ya. Saya sertain linknya di deskripsi. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari podcast Suara Misteri. Nah, untuk cerita misteri yang perdana ini judulnya Villa Puncak Bogor. Cerita ini ditulis oleh akun Instagram @bristory. Jangan lupa di follow ya. Saya sertain juga linknya di deskripsi. Bagaimana ceritanya? Yuk simak cerita berikut ini. Nah, cerita kali ini dialami oleh beberapa orang mahasiswa salah satu universitas di Jakarta. Mereka ini bisa dibilang teman segeng ya. Ada Bara, Vero, Desi, Farah, dan juga Rimba. Dikarenakan perkuliahan sudah memasuki pekan-pekan terakhir menjelang liburan, mereka ini berkumpul untuk merencanakan sebuah liburan. Dan mereka ini bersepakat untuk berlibur ke sebuah villa di kawasan Puncak Bogor. Mereka mencetuskan ide itu karena orang tua dari Desi ini baru saja membeli villa di kawasan Puncak Bogor. Mereka berempat merasa sangat beruntung bisa menjadi teman dekat Desi karena bisa menggunakan villa orang tuanya secara gratis. Nah, singkat cerita, hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Mereka semua berkumpul di rumah Desi di kawasan Kebayoran, Jakarta. Sebelum berangkat, Desi ini berpesan, teman-teman, selama berada di villa nanti harus jaga kelakuan dan kebersihan ya, karena nggak ada yang bantu-bantu di sana. Hanya ada kita berlima aja nanti. Mereka semua pun setuju, dan mereka akhirnya berangkat dari rumah Desi menggunakan mobil yang dikendarai oleh Bara. Mungkin hampir seluruh orang Indonesia tahu ya, kalau kawasan Puncak Bogor ini dikenal sebagai tempat untuk melepas penat, menghirup udara segar pegunungan, terutama bagi warga Jakarta dan sekitarnya. Singkat cerita, sekitar jam 2 siang, mereka sudah sampai di daerah Ciawi, dan Bara sebagai pengemudi tanya ke Desi, "Des, daerah mana ini villanya?" "Oh, daerah Cisarua, Bar. Nanti tak kasih tahu jalannya. Kamu terus saja, ini masih jauh kok." Daerah Ciawi ini masih tergolong di bawah ya, belum memasuki daerah puncak. Tapi di sana sudah banyak toko yang menjual makanan-makanan khas dari puncak. Banyak restoran bagus, warung-warung kopi dari yang sederhana sampai yang mewah juga banyak. Nah, sebelum masuk ke arah puncak, mereka menyempatkan untuk makan siang terlebih dahulu sambil istirahat. Nggak lama mereka singgah di restoran itu, mungkin sekitar setengah jam ya. Lalu melanjutkan kembali perjalanan menuju villa. Seperti yang dibilang Desi tadi, villa orang tuanya ini letaknya di daerah Cisarua. Letak pastinya di dekat kaki Gunung Pangrango. Jadi cukup jauh dari jalan utama puncak. Dan benar saja, Bara yang bertugas sebagai sopir merasa jalannya ini sangat jauh. Tapi karena suasananya lagi liburan, jadi ya mereka happy-happy aja gitu. Udaranya semakin lama semakin sejuk karena jalannya semakin lama semakin menanjak dan terus naik ke dataran tinggi. Singkat cerita, sampailah mereka di villa milik orang tua Desi. "Buset, gede banget Des villanya," ucap Vero ketika baru sampai di depan villa. Desi lalu turun untuk membuka gerbang villa tersebut, dan Bara langsung memasukkan kendaraannya. Villa ini terdiri dari 2 lantai, bangunannya semi modern walaupun bukan bangunan baru. Halamannya sangat luas, jadi jarak dari gerbang menuju villanya ini cukup jauh. Bara lalu memarkirkan mobil tepat di depan villa. Setelah mereka turun dari kendaraan, mereka lalu melihat-lihat sekeliling villa. Villanya ini walaupun sering kosong tapi kelihatan terawat sekali. Rumput indah tumbuh di halaman dan pekarangan. Ada juga beberapa pohon tinggi tumbuh di sudut-sudut villa. Sambil berbincang menyenangkan, mereka memilih untuk tidak langsung masuk ke dalam villa, tapi ingin melihat-lihat dulu ke daerah belakang.
"Wah, kolam renang!" Mereka semua ini kompak berteriak ketika melihat ada kolam renang yang letaknya di belakang villa. Desi ini sengaja nggak ngomong ke teman-teman ya, karena mau memberi surprise. Kolam renangnya ini cukup besar, bersih, dan kelihatan terawat sekali. Selain ada kolam renang, di halaman belakang juga ada bangunan, tapi nggak terlalu besar. Dan sepertinya hanya digunakan untuk tamu. Selain itu juga ada 2 gazebo kecil di pinggir kolam yang sangat pas untuk nongkrong. Dan yang paling menarik dari gazebo ini, mereka bisa lihat indahnya Gunung Pangrango dari jarak yang cukup dekat. Nah, villa ini dulunya adalah milik keluarga keturunan Belanda. Mulai dari kakek neneknya sudah tinggal di villa itu. Tapi cucu-cucunya bersepakat untuk menjualnya, dan akhirnya dibelilah oleh orang tua Desi. "Des, villanya ini udah lama kosong ya?" Si Farah yang sebelumnya lebih banyak diam, tiba-tiba bersuara dan bertanya begitu. "Katanya sih lebih sering kosong, tapi terkadang juga ada yang nyewa, walaupun jarang. Soalnya villa ini terlalu besar kalau untuk disewa." Gitu kata Pak Rustam yang biasanya jaga di villa ini. Jawab Desi begitu. "Nah terus Pak Rustamnya kemana, Des?" Tanya Bara lagi. Dan Desi ini menjawab, Pak Rustam lagi ada keperluan di luar kota sampai hari Sabtu. Sontak teman-teman Desi ini kompak bengong. "Tenang, nggak ada hantu kok di sini. Aku paham apa yang ada di pikiran kalian," canda Desi dengan ketawanya yang khas. Memang benar yang ada di pikiran Bara saat itu, takut villanya ini angker karena lebih sering nggak berpenghuni. Tapi Bara mencoba berpikir positif dan menikmati suasana dan keindahan sekitar. Singkat cerita, ketika hari sudah gelap, Bara ini kepingin mandi, dan dia pamit ke teman-temannya untuk pergi ke dalam sebentar. Sementara teman-temannya yang lain masih kumpul di gazebo samping kolam renang. Bara masuk ke dalam villa melalui pintu belakang, dan pertama yang ditemui adalah dapur yang ukurannya sangat besar. Lalu setelah dapur ada sebuah ruangan kecil tanpa pintu yang Bara ini nggak tahu apa peruntukannya. Ruangan kecil ini berhadapan dengan kamar mandi. Setelah itu ada ruang makan dengan meja oval yang ukurannya besar. Kemudian setelah itu ada ruang tengah yang ukurannya besar juga. Seperti yang diceritakan tadi, villa milik orang tua Desi ini bertingkat. Di lantai bawah ada 2 kamar dan di lantai atas ada 3 kamar. Teman-teman Desi ini sepakat untuk menempati kamar atas, karena di lantai atas ada teras yang menyajikan pemandangan pegunungan. Dalam perjalanan ke kamar, Bara ini menyalakan lampu-lampu yang ada di dalam, karena dalam villa ini gelap sekali ya. Dan tangga menuju lantai atas ini letaknya di antara ruang tengah dan ruang makan. Tangganya ini berbentuk seperti lorong karena tertutup dinding ruang tengah. Gak lama kemudian Bara ini udah sampai di atas. Dia menuju ke kamar dan mengambil perlengkapan untuk mandi. Dan Desi tadi ini berpesan kalau kamar mandi di lantai atas itu belum bisa digunakan, masih dalam perbaikan. Kamar mandi yang bisa digunakan hanya yang ada di bawah. Setelah selesai mengambil peralatan, Bara langsung menuju ke kamar mandi bawah, kembali melewati tangga, ruang tengah, ruang makan, dan baru tiba di kamar mandi. Nah tadi Bara itu sempat cerita kalau ada ruangan kosong tanpa pintu yang berada di depan kamar mandi. Sebelum masuk ke kamar mandi, Bara menghentikan langkahnya karena ada yang menarik perhatian Bara di dalam ruangan itu. Ada benda bentuknya cukup aneh di dalam ruangan itu. Ruangannya masih gelap karena memang nggak ada lampunya. Hanya mengandalkan cahaya dari lampu dapur. Karena gelap itulah, Bara akhirnya melangkah lebih dekat untuk memastikan benda apa yang ada di dalam ruangan itu. Ketika sudah lebih dekat, Bara akhirnya bisa melihat bentuk dari benda tersebut. Bentuknya 4 persegi panjang berwarna gelap. Awalnya Bara berpikir benda itu adalah meja panjang. Kemudian Bara berubah pikiran karena benda ini terlalu rendah untuk sebuah meja. Ketika Bara lebih dekat lagi, sekitar berjarak 1 meter, akhirnya Bara tahu benda apa itu sebenarnya. Bara ini sangat terkejut dan terperanjat. Detik pertama Bara seperti terhipnotis. Yang dilihat Bara ini adalah sebuah peti mati.
Dan setelah itu Bara langsung lari menuju gazebo belakang tempat teman-temannya tadi berkumpul. "Kenapa Bar, kamu kayak maraton aja lari-lari gitu?" tanya Vero kepada Bara. Bara langsung tanya sama Desi. "Des, ruang di depan kamar mandi itu ruang apa sih?" "Ya rencananya mau dipakai gudang bersih sih Bar. Kenapa emangnya?" "Aku tadi lihat peti mati di situ." "Emang di situ ada peti mati ya Des? Apa keluargamu sengaja naruh peti mati di situ?" Bara ini bertanya kepada Desi sambil nafasnya yang masih ngos-ngosan. "Peti mati apa? Jangan bercanda kamu Bar, mana ada peti mati di situ." "Baru aja aku lihat peti mati di ruangan itu Des, makanya aku panik dan langsung ke sini." Gitu kata Bara. Kemudian tanpa dikomando, teman-teman Bara ini langsung bergegas ke dalam villa, penasaran apa yang sudah diceritakan oleh Bara. Tapi sesampainya di dalam villa, di dalam ruangan itu, Bara ini terkejut karena nggak ada barang apapun di dalam ruangan itu, apalagi peti mati. "Tuh kan, kamu ini halu Bar. Mana ada peti mati di sini? Orang ruangannya masih kosong gini, ngagetin aja kamu ini," ucap Desi dan teman-teman dengan kesal. "Kok aneh ya? Padahal jelas-jelas tadi aku lihat peti mati. Kok tiba-tiba hilang? Apa aku salah lihat ya?" "Ah, nggak mungkin aku salah. Karena aku melihat dengan jelas dari jarak yang sangat dekat. Lalu kemana perginya peti mati itu?" "Enggak Bara, aku yakin kamu salah lihat. Kan ruangannya itu juga gelap," ujar Rimba menegur Bara yang masih melamun. Sejak kejadian itu, pikiran Bara ini jadi nggak tenang, memikirkan hal-hal yang aneh. Ya sudah, setelah itu Bara berusaha meyakinkan diri kalau dia benar-benar salah lihat dan berusaha melupakan kejadian itu. Singkat cerita, malam itu mereka habiskan waktu dengan bercengkerama di pinggir kolam hingga larut malam. Sekitar jam 1 lewat tengah malam, mereka masuk ke dalam dan beristirahat. Malam itu mereka lalui tanpa kendala. Sama sekali nggak ada kejadian yang mengganggu. Tidur pun bisa dibilang nyenyak. Tapi ada sedikit keanehan yang Bara rasakan. Dalam tidurnya, Bara ini bermimpi aneh dan seram. Dalam mimpi, Bara seperti menghadiri acara duka cita. Bara duduk di suatu ruangan besar. Tamu-tamu yang hadir semua berpakaian serba hitam. Ruangannya ini nggak terlalu terang. Suasana duka pun sangat terasa. Yang paling diingat oleh Bara, di bagian paling depan ruangan itu ternyata ada peti mati. Peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka. Bara duduk gak jauh dari peti mati itu. Jadi Bara bisa melihat kalau di dalam peti mati itu ada jenazah yang terbaring. Bara gak bisa lihat dengan jelas wajah jenazah itu, tapi yang pasti sepertinya jenazah itu laki-laki, karena menggunakan jas yang juga berwarna gelap. Suasana duka dan mencekam begitu terasa, hening dan gak ada suara sama sekali. Para hadirin pun gak ada yang menangis, semuanya berwajah diam tanpa ekspresi. Sangat menyeramkan. Dan pagi harinya setelah bangun, Bara ini berkata pada Vero, "Roh, kamu jangan bilang sama Desi dan Farah ya, aku gak mau mereka jadi ketakutan. Tadi malam aku mimpi serem." Bara menceritakan semua tentang mimpinya ini pada Vero. Mimpi yang sangat aneh. "Wah, kamu itu ya barbar, ada-ada saja. Kemarin katanya lihat peti mati, tadi malam mimpiin peti mati. Halu kamu itu," kata Vero begitu. Bara semakin merasa ada yang aneh dengan villa itu. Tapi kenapa cuma Bara yang merasa seperti itu? Teman-teman yang lain terlihat biasa aja. Gak ada yang merasa aneh. Di hari kedua, waktu itu hari Kamis, mereka habiskan dengan bersantai, bercengkerama, berenang, dan pokoknya santai. Sedikit-sedikit, Bara sudah mulai lupa dengan kejadian yang dia alami kemarin dan malam sebelumnya, teralihkan dengan suasana yang menyenangkan. Tapi ternyata malam harinya terjadi peristiwa yang akan sulit sekali bagi Bara untuk melupakan itu. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Seperti malam sebelumnya, mereka menghabiskan waktu di halaman belakang, makan malam, dan berbincang santai.
Tapi beda dengan teman yang lain, sekitar jam 10 malam, Bara ini merasa badannya kurang enak. Kepalanya pusing, tubuhnya lelah, pokoknya seluruh badan Bara ini lemas. Aku kok tiba-tiba gak enak badan ya, lemes banget. Aku rebahan dulu di kamar sebentar ya, capek banget rasanya, kata Bara pada teman-temannya. Ah, cemen kamu Bar, baru jam segini, kata teman-temannya nyaris bersamaan. Bara gak peduli apa yang dikatakan teman-temannya itu, pokoknya dia pengen istirahat. Setelah berpamitan, Bara lalu masuk ke dalam villa, lalu menuju kamar atas. Sesampainya di kamar, Bara langsung merebahkan diri, terjaga beberapa detik saja, selanjutnya langsung gak sadarkan diri. Bara ini tertidur. Pada malam harinya, entah udah jam berapa, tapi masih sangat gelap. Bara perlahan terbangun dari tidurnya. Masih dalam posisi berbaring, tapi Bara sudah bisa melihat sekeliling. Saat itu, Bara perlahan tersadar bahwa dia sudah tidak berada di kamar. Bara merasa sedang berada di ruangan lain, nggak tahu di ruangan mana. Yang pasti, Bara merasakan tidak sedang berada di atas tempat tidur. Dia merasa sedang berbaring di atas permukaan yang keras. Dan benar saja, ternyata Bara sedang berbaring di atas lantai yang dingin. Tapi ini di mana? Kok bisa dia berada di situ? Perlahan Bara bangkit, lalu dia duduk. Masih belum sadar sepenuhnya, masih bertanya-tanya dia sedang berada di mana. Cukup lama Bara terdiam dan berpikir keras. Sampai akhirnya dia mendapat jawaban di mana dia sedang berada. Ternyata Bara ini sedang berada di ruangan kosong depan kamar mandi bawah. Yang pada hari pertama, Bara melihat ada peti mati di dalamnya. Kok bisa ya aku ada di sini? Teman-teman yang lain pada kemana? Bara berkata dalam hati. Perlahan Bara berdiri dan melangkah keluar ruangan. Villa dalam keadaan redup dan hanya beberapa lampu yang menyala. Tapi Bara masih bisa melihat cukup jelas dan melangkah dengan pasti. Yang pertama Bara tuju adalah kamar atas, karena dia berpikir teman-temannya ada di sana semua. Untuk menuju ke kamar atas, tentunya Bara melewati ruang tengah, karena tangganya berada di ruang tengah. Tapi begitu sampai di ruang tengah, langkah Bara ini terhenti. Pada detik itu Bara tersadar kalau dia itu tidak sedang sendirian. Di ruang tengah itu, Bara melihat banyak hal yang sangat aneh dan menyeramkan. Di dalam ruangan tengah yang redup, ternyata di sana sedang banyak orang, kira-kira ada belasan orang. Semuanya duduk berbaris di kursinya masing-masing, dan semuanya berpakaian serba hitam. Ada beberapa anak kecil juga yang duduk di barisan depan. Bara masih berdiri bengong, gak paham apa yang sedang terjadi. Menerka-nerka siapa sebenarnya orang-orang yang ada di hadapannya itu. Beberapa detik kemudian Bara ini tersadar dan bisa mengenali kegiatan itu. Ternyata yang ada di hadapannya saat itu adalah persis yang ada di dalam mimpinya pada malam sebelumnya. Apalagi setelah dia menoleh ke arah kanan, persis di sebelah kanan Bara ini ada peti mati. Peti mati yang tutupnya dalam keadaan terbuka. Yang lebih ngeri lagi, Bara bisa dengan jelas melihat jenazah yang ada di dalam peti mati itu. Karena jaraknya yang sangat dekat, ternyata di ruang tengah ini sedang ada kegiatan duka cita, persis seperti yang dia mimpikan sebelumnya. Bara semakin ketakutan karena melihat para hadirin yang sedang duduk di sana itu semua wajahnya pucat pasi tanpa ekspresi dan sangat menyeramkan. Seperti tersadar, Bara memaksa diri untuk melangkah mundur menjauh. Ketika melihat dari arah belakang, Bara melihat ada sosok yang bergerak berjalan ke depan menuju peti mati itu. Yang bikin Bara semakin panik, ternyata sosok yang sedang berjalan ke depan itu bergeraknya melayang pelan. Sangat mengerikan. Bara terus melangkah ke pintu belakang. Sesampainya di pintu belakang, Bara langsung membukanya dan lari keluar. Lalu Bara merogoh ke saku celana mencari ponselnya. Dan ternyata masih ada. Kemudian Bara mencoba menghubungi teman-temannya. Bara, kamu kemana sih? Gila kamu ya, kami mencari kamu sampai ke jalan ini.
teriak Desi dari ujung telepon. "Aku masih di villa, cepat kamu jemput aku ke sini," jawab Bara. Bara lalu lari mengelilingi villa menuju gerbang depan. Gak lama kemudian teman-temannya datang dengan mobilnya. Kemudian Bara ini mengajak teman-temannya untuk jangan kembali ke villa. Ternyata jam masih menunjukkan jam 1 lewat tengah malam. Akhirnya mereka berhenti di salah satu warung kopi untuk berbincang. Disitulah Bara menceritakan semuanya yang baru saja terjadi. Tapi menurut teman-temannya, setelah Bara pamit untuk tidur duluan, Bara ini malah menghilang, gak ada di dalam villa. Teman-temannya sudah mencari ke setiap sudut villa, tapi mereka gak menemukan Bara. Bara menghilang. Makanya mereka sampai berkendara mencari keluar villa. Mereka kira Bara keluar sendiri, padahal Bara ini masih berada di dalam villa. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh akun Instagram @bristory. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa follow akun Instagram penulis @bristory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.